Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad, Pak Ahmad Utomo, terkait dengan berita yang menarik ya. Jadi ada berita baru dari Pfizer-BioNTech. Jadi Pfizer adalah perusahaan farmasi besar dari Amerika Serikat bersama perusahaan BioNTech dari Jerman. Di sini mereka melaporkan baru beberapa waktu yang lalu, kurang dari 24 jam, mengatakan bahwa vaksin mereka terhadap COVID-19 adalah 90% efektif. Nah, ini menarik nih. Jadi mereka sudah merekrut sekitar 43.000 relawan. Mereka sudah mulai disuntik sejak bulan Juli lalu. Dan mereka sedang melakukan apa yang disebut dengan interim analisis interim. Ini belum data final. Tapi mereka sudah menemukan sekitar 94 kasus COVID dari sekitar 43.000 relawan tadi itu. Nah, coba menariknya mengenai Pfizer, ini adalah perusahaan yang cukup menarik ya, dalam artian salah satu produk yang kita kenal dan sangat laris ya di banyak dunia adalah apa yang disebut dengan sildenafil. Sildenafil ini adalah kalau kita lihat ke warung itu biasanya disebut dengan pil biru. Nah, kalau misalnya tertarik, itu ada ceritanya sendiri ya mengenai pil biru itu. Bagaimana manusia itu memang harus observant ya, kita harus melihat data itu secara mendetail. Sehingga apa? Ada ceritanya mengapa pil biru ini menjadi menarik, bagaimana penemuannya, bagaimana sejarahnya. Yang awalnya untuk mengobati kasus hipertensi paru, justru mereka menemukan kegunaannya untuk para pria yang mengalami kesulitan ereksi gitu ya. Tapi kalau misalnya tertarik untuk membahas ini, tulis di komen, nanti insya Allah akan saya ceritakan bagaimana cerita mengenai pil biru ini oleh perusahaan Pfizer. Nah, kembali ke masalah vaksin COVID-19. Jadi kalau kita melihat vaksin ya, data vaksin itu kita ketahui memang sekarang ada uji klinis di Unpad dan Bio Farma menggunakan vaksinnya Sinovac dari Cina. Jadi kita akan review dulu bagaimana cara kerja vaksin. Tentu vaksin itu tujuannya adalah menginisiasi apa yang disebut dengan respon adaptif imunitas ya. Jadi respon yang sangat spesifik, dan salah satu ukurannya adalah untuk menimbulkan antibodi yang spesifik terhadap virus. Jadi kalau misalnya anggap ini sekali lagi kita menggunakan remote control ya sebagai favorit model virus kita. Jadi di sini misalnya virus itu ada dua komponen kan, komponen protein ya yang permukaan di luar ini, dan ada protein spike. Ya, di sini misalnya yang warna merah ini, tombol merah ini adalah protein spike-nya. Dan protein spike ini penting untuk menginfeksi sel manusia, ya kan? Nah, di samping komponen protein yang ada di selubung luar itu, di dalamnya adalah materi genetik, ya, RNA dari si virus ini. Nah, tujuan dari vaksinasi adalah kalau komponen spike ini kita berikan ke dalam tubuh manusia akan menunjukkan protein spike ini ke sel-sel imun. Sel imun akan belajar, lalu dia akan menimbulkan dua hal, yaitu memicu terbentuknya antibodi oleh sel B, dan juga memicu terjadinya cytotoxic T cell atau sel T ya. Dan sel T akan bisa mengenali sel yang telah terinfeksi, dan sel B akan memproduksi antibodi yang akan memblok spike ini. Jadi kalau misalnya nanti ada virus datang, antibodi akan siap untuk menahan ini ya, sehingga spike ini tidak lagi bisa menginfeksi manusia. Oke. Nah, jadi kalau pendekatan Sinovac yang sekarang lagi dikerjakan uji klinisnya di Bio Farma dan Unpad, mereka menggunakan platform apa yang disebut dengan inaktivasi virus. Jadi virus ini virus utuh ya, tetapi sudah dirusak materi genetiknya. Jadi kalau kita lihat di sini ada materi genetiknya gitu kan, materi genetiknya ini saya rusak ya dengan pemberian bahan kimia. Sehingga apa yang terjadi ketika ini disuntikkan ke manusia tidak akan menimbulkan masalah. Kenapa? Karena apa? Karena materi genetiknya sudah rusak. Jadi virus ini tidak bisa bereplikasi di dalam sel manusia ya. Akan tetapi karena dia punya utuh protein spike-nya, ini bisa menjadi pembelajaran bagi sel manusia untuk melihat, oh seperti ini ya benda-benda asing yang saya harus lawan, begitu kan. Nah, ini adalah pendekatan apa yang disebut inactivated virus ya. Dan platform ini adalah platform yang paling lama, yang paling yang klasik gitu kan. Nah, lalu apa yang Pfizer dan BioNTech lakukan? Jadi BioNTech ini menarik ya. BioNTech itu adalah perusahaan baru di biotech company di Jerman
Dan kalau lihat ada ceritanya itu ada suami istri di situ ya, suami istri keturunan Turki, yaitu Urgun Sahin dan Özlem Türeci. Jadi dua ilmuwan ini menarik juga. Jadi mereka itu bahkan ketika mereka menikah ya, itu masih menggunakan lab coat, masih pakai jas lab. Dan setelah menikah langsung mereka balik kerja lagi ke laboratorium. Nah, tapi di samping itu emang ada kisah di situ ya. Nah, apa yang BioNTech itu lakukan? Jadi BioNTech itu punya suatu teknologi, yaitu di zaman saya sekolah itu kita juga agak mengira ya bahwa ini kita akan kok bisa gitu, dan ternyata memang bisa. Jadi kalau kita lihat virus ini kan dia punya tadi dua komponen ya, punya komponen protein ya, ada komponen protein di luar dan juga ada materi genetiknya. Apa yang BioNTech lakukan? BioNTech lakukan adalah kan yang namanya protein spike ini pasti ada gennya kan, ada gen spike-nya kan. Lalu mereka melihat ke genom dari virus ini. Jadi sekarang kita ketahui genom dari virus ini sudah dipublikasikan, panjangnya sekitar 30.000 nukleotida. Nah, lalu mereka berpikir, coba kalau gitu saya ambil materi genetiknya saja. Nah, ini kan warnanya merah, protein spike warnanya merah. Lalu saya ambil genom dari dari materi genetik ini, lalu saya ambil saja yang warna merah. Nah, di sini. Nih, ada yang warna merah. Ini gen yang merah ini menyandi protein spike. Lalu, dengan teknologi rekayasa genetika, mereka memotong ini saja. Nah, ini darah ini dipotong, berarti kita sekarang punya materi RNA. RNA yang menyandi nanti ini, protein spike ini. Jadi yang disuntikkan bukan partikel virus sama sekali, hanya materi RNA tertentu. Nah, materi RNA ini, materi genetik ini, ya tidak seluruhnya ya, hanya sebagian ini saja. Ini yang disuntikkan ke manusia. Nah, setelah disuntikkan ke manusia, apa yang terjadi? Manusia akan memproduksi bukan seluruh virus, tetapi hanya spike-nya saja. Hanya ininya saja. Nah, ketika spike-nya ini diproduksi oleh sel manusia, tentu sel manusia akan melihatnya sebagai benda asing karena mereka belum pernah melihat protein seperti ini. Lalu akan terbentuk antibodi, sel B produksi antibodi, dan juga tentu sel T, yaitu sel yang akan mendeteksi sel manusia yang nanti kalau misalnya terjadi infeksi gitu. Nah, antibodi akan terbentuk. Jadi ini menarik. Jadi mereka sudah melakukan studi pada binatang, dan binatang ternyata mampu menimbulkan antibodi terhadap protein spike ini. Padahal yang diinjeksi apa? Cuma potongan RNA dari si virus gitu ya kan. Nah, lalu apakah ini betul-betul bisa work? Mereka melakukan uji klinis fase 3. Mereka merekrut 43.000 orang, dan sekarang mereka sudah mengumpulkan sekitar 94 kasus COVID-19. Nah, tapi ingat, sekarang klaim dari perusahaan ya, Pfizer dan BioNTech, mereka melakukan joint venture. Mereka mengatakan dari 94 kasus ini, mereka mengklaim telah menemukan bukti adanya 90% efektif. Nah, ini kita harus melihat secara kritis. Hingga sekarang kita belum mendapatkan artikel ilmiahnya. Ini baru informasi satu arah dari perusahaan. Nah, makanya kita harus sedikit lebih kritis. Yaitu ada beberapa pertanyaan yang kita perlu perhatikan. Jadi, desain dari uji klinis ini adalah untuk bertanya dari dua kelompok, relawan dan yang diberi relawan placebo, yang diberikan placebo, dan relawan yang diberikan vaksin. Mereka akan bertanya dari dua kelompok ini mana yang akan terjadi insiden gejala COVID-19. Jadi yang mereka lihat sebetulnya apakah ada proteksi terhadap gejala. Ini penting untuk dipahami. Karena kalau kita memahami vaksin, itu ada dua hal utama yang kita inginkan. Pertama adalah apakah vaksin ini bisa mencegah penularan, dan atau yang kedua, apakah vaksin ini bisa mencegah dari penyakit, dari gejala serius atau bahkan kematian. Nah, kalau kita lihat dari desain dari uji klinis yang Pfizer dan BioNTech lakukan, mereka tidak berusaha untuk melihat apakah vaksin ini mampu mencegah penularan. Nah, artinya apa? Artinya, kalaupun nanti ada vaksin yang terbukti efektif,
kita tidak boleh lengah. Artinya penggunaan 3M masih harus dilakukan. Yaitu apa? Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Karena apa? Karena desain dari uji klinis ini tidak bertanya apakah mampu mencegah penularan. Tetapi yang mereka hitung, yang mereka lihat adalah apakah ada proteksi terhadap gejala. Nah, ini yang mereka lihat. Ya, bahkan mereka juga tidak menghitung apakah bisa proteksi terhadap kematian. Karena kalau mereka harus mengukur kematian, itu berarti jumlah relawannya harus lebih banyak lagi. Karena kita ketahui persentase kematian dari 100 orang yang terinfeksi COVID itu sekitar 1-2%. Gitu ya. Jadi artinya mereka harus rekrut yang jauh lebih banyak. Nah, ini akan jadi sangat mahal misalnya. Nah, di sini penting untuk kita lihat dari 94 orang ini kita harus ketahui berapa banyak yang dari kelompok vaksin, berapa banyak yang mana kelompok vaksin, mana kelompok placebo. Idealnya kalau misalnya memang betul dari 94 yang terkena COVID tadi itu, seharusnya yang di kelompok vaksin itu hanya kurang dari 9. Nah, itu bisa menunjukkan bahwa ini 90% efektif. Tapi apakah itu cukup? Kita juga harus mengetahui juga kelompok umur dari relawan ini adalah 18 sampai 80 tahun. Nah, proteksi 90% ini pada kelompok mana? Pada usia yang muda kah? Atau yang tua kah? Gitu. Jadi ini yang harus kita pahami juga. Dan satu hal yang kita juga ketahui dari platform baru ini yaitu menggunakan RNA, ya. Jadi platformnya menggunakan RNA, jadi menggunakan materi genetiknya saja. Mungkin yang jadi tantangan yang berat di Indonesia. Kenapa? Karena materi ini harus disimpan di suhu minus 80 derajat. Itu dingin banget. Jadi kalau misalnya kita lihat kulkas yang ada di rumah kita, itu biasanya sekitar 4 derajat. Ya, jarang kita lihat di kulkas, apalagi di puskesmas atau di fasilitas kesehatan mereka memiliki kulkas minus 80 derajat. Apalagi kalau misalnya harus menyuntik sekitar 90 juta orang di Indonesia, itu menjadi satu masalah logistik gitu ya. Ya, jadi ini satu hal yang menarik. Masih banyak yang harus kita pelajari, tapi dari segi bioteknologi ini juga memberikan satu hal yang menurut saya pribadi ini menarik ya kalau si teknis. Karena bayangkan kita benar-benar hanya injeksi RNA-nya saja, ya, RNA materi genetiknya saja, dan ini ternyata sudah bisa menimbulkan imunitas. Tentu kita harus lihat lagi nanti detail datanya apakah betul-betul bisa efektif, dan hanya saja kita juga harus hati-hati. Di sini desainnya tidak untuk melihat apakah mampu mencegah penularan. Tentu setelah kita lihat dalam waktu yang jangka panjang, kita bisa melihat data berikutnya. Tapi saat ini, kalaupun ini dianggap sebagai efektif mencegah gejala, itu artinya kita juga tetap harus menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Kenapa? Karena vaksin ini juga tidak akan dilakukan untuk seluruh orang secara serentak. Karena kapasitas produksi dari Pfizer dan BioNTech itu baru bisa untuk dalam setahun ke depan hanya sekitar 50 juta dosis, ya. Artinya kalau mereka harus injeksi 2 kali itu hanya sekitar untuk 25 juta orang. Padahal di dunia ini kemungkinan yang membutuhkan adalah sekitar antara 3 sampai 4 miliar manusia. Jadi ini memang bukan sesuatu yang bisa didapat dalam waktu dekat gitu ya. Nah, ini satu hal yang kita bisa pelajari. Ini satu hal yang menarik. Ya, mudah-mudahan dalam ke depan kita akan bisa melihat data-data dari uji klinis vaksin yang lain. Tapi sekali lagi, vaksin bukan obat sapu jagat. Ini adalah satu upaya. Tapi kita juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan agar supaya kita semua juga bisa keluar dari pandemi ini bersama-sama. Baik, ketemu sama saya lagi kelak sama Pak Ahmad Utomo dalam edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.